5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu di rumah ya. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke tema yang 8, ke subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi ini Ibu gabung pembelajarannya yang ke-1, kedua, dan ketiga ya. Dengan tujuan karena Ibu mau mengajar materi kita ya, karena Ibu juga mau adakan ulangan harian nanti ya anak-anak ya. Oke. Sekarang kita awali dengan pembukaannya dengan berdoa dulu ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, jadi ini Ibu gabung ya antara pembelajaran yang pertama, kedua, dan ketiga ya anak-anak ya, di subtema yang kedua ini ya. Oke, kita baca sama-sama. Jam menunjukkan pukul 14. 14 ini biasa disebut dengan pukul 2 siang ya. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Oke, next. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Oke, next. Nah, kita baca dulu percakapan kakak dan Udin ya anak-anak ya. Kata kakak, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Jawab Udin. Benar kak, jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain. Oke, next. Selanjutnya. Apa isi percakapan Udin dan kakak? Nah, percakapan Udin dan kakak berisi tentang merawat dan menjaga dokumen keluarga dengan baik. Oke, next. Apa kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka? Nah ya, kesimpulannya adalah semua dokumen keluarga harus dirawat dan dijaga dengan baik karena dokumen keluarga sangat berharga bagi kita ya. Oke, next. Selanjutnya. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Oke, next. Nah, ini contoh kartu pelajar. Misalnya contoh ya, kartu pelajar SD Nusantara, nama Mutiara, NIS-nya, tempat tanggal lahirnya, dan alamatnya. Nah, ini contoh ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya saja nama Mutiara. M-nya harus huruf besar anak-anak ya. Huruf kapital karena ini adalah nama orang ya. Oke, berikut lanjut lagi. Kartu pelajar SD Nusantara, nama Siti, NIS-nya, tempat tanggal lahirnya ya, alamatnya, Jalan RA Kartini. Oke, nah, jadi nama Siti juga S-nya ditulis menggunakan huruf kapital ya anak-anak ya, karena nama orang. Oke, next. Perhatikan gambar berikut. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri ya. Gerakan tari dalam posisi duduk. Nah, seperti ini contohnya gambarnya. Oke, lanjut. Gerakan tari dalam posisi berdiri. Nah, seperti ini gerakan contohnya ya anak-anak ya. Oke.
Next, selanjutnya lakukanlah gerakan tari mengikuti tahap-tahap berikut. Lakukan gerakan tari seperti gambar sebelumnya. Gunakan hitungan 2 kali 8. Nah, ini kalau anak-anak mau melakukan gerakan ini silahkan ya di rumah ya. Gerakan tari. Setelah mahir, kombinasikan gerakan tari dalam posisi duduk dan posisi berdiri secara bergantian. Gunakan juga hitungan 2 kali 8. Nah, ini kalau anak-anak mau lakukan gerakan ini di rumah, silahkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Masih ingat kamu pukul berapa Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Mereka memulai membersihkan dokumen keluarga pukul 14 atau pukul 2 siang. Jam sekarang menunjukkan pukul 15. Nah, amatilah gambar berikut dengan teliti. Nah, ini pukul 14 ya anak-anak ya. Jarum panjangnya menunjuk angka 2, jarum pendeknya menunjuk angka 2, jarum panjangnya menunjuk angka 12 ya. Nah, kenapa ini disebut angka 14 ya? Oke anak-anak, ibu lanjutkan lagi ya, tadi terpotong karena tadi ada telepon ya dari teman ibu ya. Jadi ada urusan sedikit tadi. Jadi ibu tadi stopkan dulu rekamannya, terus ini sekarang ibu lanjutkan lagi ya. Anak-anak kalian tahu nggak, ibu ini di sekolah bukan pagi-pagi ya rekaman ini anak-anak. Ini ibu rekamnya hari Senin jam, kalian tahu nggak ibu di sekolah ini jam 15:26. Mana ya? Oke, nah anak-anak bisa lihat nggak jam ibu? Jam berapa ini? Oke. Ini sekarang jam 15:27 ya, berarti sekarang jam 3:27 atau boleh bilang hampir setengah 4 sore anak-anak ya. Nah, jadi seperti itulah perjuangan ibu setiap membuat video pembelajaran anak-anak ya. Ibu itu dari pagi bisa sampai seharian ke sekolah ya untuk membuat video pembelajaran ini. Kenapa alasannya? Karena kebetulan ibu itu di rumah punya anak kecil, anak-anak ya, punya anak kecil. Jadinya kalau kita di rumah mengerjakan pekerjaan itu tidak fokus ya, karena anak ibu itu suka ganggu laptop ibu, jadi nggak fokus gitu. Jadi kalau ibu mengerjakan sesuatu itu seperti video pembelajaran apa-apa itu di sekolah ya. Nah, ini hanya ibu sendiri yang ada di sekolah anak-anak ya. Kalau kalian datang sekarang ini di sekolah jam setengah 4 sore ini, hari Senin ini nggak ada siapa-siapa, hanya sekolah, hanya ibu guru sendiri di kelas ya. Oke anak-anak, jadi maka itu ibu minta kalian setiap video pembelajaran yang ibu berikan dengan kalian itu benar-benar kalian tonton sampai selesai ya. Jadi kalian harus hargai juga pengorbanan ibu guru untuk kalian ya. Jadi jangan kalian hanya mau menuntut nilai saja, hanya mau menuntut naik kelas ya, tapi kalian sendiri tidak pernah menyimak video pembelajaran dari ibu guru, tugas tidak pernah dikumpulkan ya. Ibu saja di sini berjuang untuk kalian ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Ini menunjukkan pukul 14 ya. Jarum ini dari angka 12, berarti satu ini 12, berarti di sini 13. Setelah 13 berarti di sini 14 ya. Ini pukul 14 ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Pukul 15:00 ya. Nah, ini jarum pendeknya 3 ke angka 3, jarum panjangnya ke angka 12 ya. Setelah 12, 13, 14, 15 ya. Oke, kita lanjut lagi. Lama waktu kegiatan 1 jam. Tahukah kamu 1 jam berapa menit? Nah, kita dapat menggunakan modal jam untuk mengetahui berapa menit dalam 1 jam ya. Tahukah kamu jika jarum panjang berputar 1 kali putaran dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran dikatakan dengan 1 jam. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit ya. Oke, nomor 1. Ini pagi ya anak-anak ya. Ini jarum pendeknya menunjuk angka 8, jarum panjangnya menunjuk angka 12. Berarti ini pukul 8 ya. Ini juga jarum pendek menunjuk angka 10, ini menunjuk angka 12. Berarti ini pukul 10. Lama waktu kegiatan selama 2 jam. 2 jam dari mana? Dari 8. 8 ke 9 1 jam. 9 ke 10 1 jam. Nah, jadi 1 jam jadi 2 jam ya. Dah. Oke, 2 jam sama dengan 120 menit. Dapat dari mana? 1 menit ya sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60
menit. Ya, 1 menit sama dengan 60 detik. Ya, anak-anak boleh dicatat ya. Oke, karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka 2 jam sama dengan 60 menit ditambah 60 menit sama dengan 120 menit, atau 2 jam dikali 60 menit sama dengan 120 menit ya. Oke, nah ini kan tadi contoh dari Ibu ya. Sekarang latihannya, anak-anak latihan matematika ini ya. Kegiatan siang dimulai pukul 12. Nah, kegiatan berakhir pukul 13. Nah, lama waktu kegiatan selama berapa jam? Nah, jadi berapa jam sama dengan berapa menit ya. Lihat contoh yang tadi yang sebelumnya Ibu berikan ya. Dari jam 8 ke jam 10, 8 ke 9 1 jam. 9 ke 10 1 jam, jadi ada 2 jam. Nah, 2 jam sama dengan 120 menit didapat dari 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 2 jam maka 60 menit ditambah 60 menit ya, atau 2 dikali 60 menit ya. 2 jam dikali 60 menit sama dengan 120 menit ya. Oke, ini latihannya nomor 2 ini ya anak-anak latihannya. Sekarang nomor 3, kegiatan dimulai pukul 6, kegiatan berakhir pukul 9. Lama kegiatan selama, nah dari pukul 6 ke pukul 9. Pukul 6 ke pukul 7 1 jam. 7 ke 8 udah 2 jam. 8 ke 9 sudah 3 jam. Nah, nanti anak-anak isi 3 jam sama dengan berapa menit ya. Oke, lanjut latihan berikutnya. Kegiatan dimulai pukul 7, kegiatan berakhir pukul 12. Lama waktu kegiatan selama, nah dari pukul 7 ke pukul 12 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hitung ada berapa jam ya. Nanti berapa jam sama dengan berapa menit ya. Oke, lanjut lagi. Kegiatan dimulai pukul 9, kegiatan berakhir pukul 13. Lama waktu kegiatan selama, nah dari 9 ke 13, 9 ke 10 1 jam, 10 ke 11 2 jam, 11 ke 12 3 jam, ya. 12 ke 1 atau 12 ke 13. Nah, berapa jam nanti anak-anak hitung lagi sendiri ya. Oke. Nah, itu tadi soal latihannya anak-anak ya. Oke, Ibu lanjutkan dulu. Udin dan keluarga melakukan kegiatan kerja bakti di rumah. Teman-teman Udin juga ikut membantu. Mereka membersihkan perabotan rumah tangga. Perabotan yang bersih akan tahan lama. Oke, Edo. Ide bagus, fotonya pasti lebih menarik. Orang juga pasti langsung tahu dengan nama anggota keluargaku. Udin. Baiklah. Namaku Udin, kakakku bernama Mutiara, ibuku bernama Fatima, ayahku bernama Rahmat. Oke, ini ada percakapan aja anak-anak ya. Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Nah, Udin dan teman-teman sedang bekerja bakti, membersihkan perabotan rumah tangga. Mereka sedang membersihkan foto keluarga. Mereka akan memberi nama-nama anggota keluarganya. Menurutmu, mengapa mereka perlu melakukan itu? Supaya fotonya lebih menarik dan orang langsung tahu dengan nama anggota keluarga kita ya. Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital bukan? Ya, huruf kapital digunakan untuk penulisan setiap awal kata nama orang ya. Tadi kita sudah bahas ya. Perhatikan kalimat pengingat berikut dengan teliti. Namaku Udin, U-nya huruf besar anak-anak karena nama orang. Kakakku bernama Mutiara, M-nya huruf besar karena nama orang. Ibuku bernama Fatimah, F-nya huruf besar karena nama orang. Ayahku bernama Rahmat, karena R-nya huruf besar karena nama orang ya. Oke, sepertinya sampai di situ ya anak-anak materinya ya. Nah, yang tadi di akhir itu Ibu nggak terlalu bahas karena itu sekilas aja ya. Jadi tugasnya tadi matematika ya anak-anak ya. Contohnya sudah ada Ibu berikan. Nanti anak-anak tinggal lanjutkan lagi ke latihan berikutnya yang Ibu kasih titik-titik tadi ya. Oke, nanti kirim saja langsung ke WA Ibu juga boleh. Silahkan ke classroom juga boleh. Is oke ya. Oke anak-anak, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke, see you, bye.